Perkenalkan, nama saya Arenia Isais Tumorang atau biasa dipanggil Reni. Saya dengan NPM 223158. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya wawancara secara online via video call untuk memenuhi tugas mata kuliah Pastoral Keluarga dengan dosen pengampu Albert Iketut Deni Wijaya dengan tema Dinamika Keluarga Muda dalam menghidupi panggilan hidup berkeluarga. Di sini saya mengambil judul penelitian saya yaitu Tantangan Dinamika Keluarga Muda dalam menghadapi panggilan hidup berkeluarga secara Kristiani. Melalui penelitian ini, saya mengambil 4 pertanyaan berdasarkan dengan tema dan judul yang sudah saya buat. Dari keempat pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan dan menjabarkan satu persatu. Pertanyaan yang pertama, apa peran gereja dalam mendampingi keluarga muda dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga secara Kristiani? Nah, melalui pertanyaan ini diharapkan para narasumber mampu memahami peran gereja sebagai fondasi utama pada keluarga muda dalam menghadapi berbagai tantangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keluarga muda memahami dan menghayati sakramen perkawinan sebagai panggilan hidup? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keluarga muda memahami dan menghayati sakramen perkawinan sebagai panggilan hidup? Di sini saya mengharapkan para narasumber mampu mengetahui cara keluarga muda menghayati sakramen perkawinan sebagai panggilan hidup berkeluarga. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak tekanan sosial dan ekonomi terhadap kesetiaan keluarga muda dalam menjalani panggilan hidup berkeluarga secara Kristiani? Di sini juga saya mengharapkan para narasumber yang sudah saya pilih ini mampu untuk mengetahui dan menemukan solusi dari adanya dampak tekanan sosial dan ekonomi terhadap kesetiaan suami istri dalam menjalani panggilan hidup berkeluarga, di mana seringkali adanya kasus perceraian dalam usia pernikahan yang masih muda. Itu tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi dan juga tekanan dari sosial dan dari sekitarnya. Pertanyaan yang terakhir, saya memberikan pertanyaan yaitu, apa peran spiritualitas dan doa dalam membangun ketahanan keluarga muda menghadapi tantangan hidup berkeluarga? Di sini saya mengharapkan para narasumber juga mampu mengetahui pentingnya spiritualitas dan doa untuk menjaga ketahanan hidup berkeluarga, di mana seringkali iman tergoyahkan akan adanya berbagai masalah-masalah yang datang. Oleh sebab itu, pentingnya persiapan secara khusus dari adanya dalam diri sendiri dan juga dari persiapan eksternalnya. Persiapan dari internalnya itu merupakan persiapan mental serta kekuatan yang sudah siap untuk bisa menjalani bahtera rumah tangga. Di mana dalam gereja Katolik sendiri, pernikahan hanyalah boleh dilakukan sekali seumur hidup. Pernikahan yang dilakukan dalam gereja Katolik hanya bisa terpisahkan oleh maut yang memisahkan, yaitu oleh kematian. Melalui wawancara yang sudah saya lakukan ini, saya juga dapat mengambil kesimpulan dengan adanya nilai-nilai Kristiani yang dapat membuat hidup berkeluarga secara Kristiani untuk mampu menjadikan sakramen perkawinan itu sebagai fondasi relasi mereka, menanamkan nilai kesetiaan, pengampunan, dan kasih yang tidak egois, menjalani panggilan sebagai gereja kecil yang menjadi saksi kasih Allah di tengah masyarakat. Melalui ini, peran gereja dan spiritualitas juga sangat penting, karena gereja memiliki peran vital dalam menghadapi atau mendampingi keluarga muda mulai melalui katekese, komunitas, dan bimbingan pastoral, di mana adanya ketika sudah melakukan sebuah atau menerima sakramen perkawinan, tentunya di gereja-gereja paroki harus senantiasa memberikan pendampingan kepada pasangan muda ini, pasutri muda yang baru saja menerima sakramen perkawinan, di mana hal ini bertujuan untuk senantiasa merekatkan tali persaudaraan antara hubungan suami dan istri, sehingga tidak akan ada suatu masalah atau konflik-konflik kecil yang mampu menimbulkan masalah-masalah yang akan mendatang. Kehidupan doa dan spiritualitas yang kuat juga dapat membantu keluarga muda dalam menghadapi tekanan dengan iman dan harapan. Nah, melalui
penelitian yang sudah saya lakukan ini, saya juga dapat menyimpulkan dan dapat mendapatkan solusi untuk mengatasi adanya tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, membangun komunikasi yang sehat. Maksudnya seperti apa? Suami istri diajak untuk saling mendukung dan membangun relasi yang terbuka dan jujur. Jujur adalah satu kata yang sederhana, namun tidak semua orang bisa. Terkadang suami istri memiliki suatu prinsip di mana lebih baik minta maaf daripada jujur. Prinsip inilah yang sangat-sangat salah karena ini merupakan dasar di mana adanya timbul permasalahan-permasalahan yang akan muncul lebih besar lagi. Yang kedua, mengandalkan sakramen. Dalam gereja Katolik, partisipasi rutin dalam ekaristi dan rekonsiliasi memperkokoh kehidupan rohani keluarga, di mana para suami istri ini harus senantiasa saling mengingatkan dalam memperkuat imannya, saling berdoa bersama, agar imannya senantiasa sama-sama bertumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir ialah pendidikan nilai-nilai Kristiani pada anak. Tentunya dalam gereja Katolik harus mampu mendidik dan membesarkan anak yang sudah diberikan atau dikaruniakan oleh Allah itu sendiri. Dengan orang tua bertugas mendidik anak-anak untuk mengenal dan menghidupi iman Katolik. Warga muda dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus di dunia dengan mengandalkan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Tantangan yang dihadapi dapat diatasi melalui doa, keterbukaan, iman terhadap bimbingan gereja, serta usaha bersama-sama untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani. Dalam menghadapi dinamika hidup berkeluarga, pasangan yang setia pada panggilan mereka akan menemukan kebahagiaan sejati yang berasal dari kasih Allah. Demikian presentasi yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon kritik dan saran untuk bisa lebih memperbaiki tugas-tugas serta lebih bisa memberikan presentasi yang lebih baik. Terima kasih.